Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diva Eka Permatasari NPM 037, Tiara Wulandari NPM 050, dan Ferry Anggara Putra NPM 055. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai fungsi pemantauan, penilaian, dan pengawasan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak materinya. Pembahasan pertama adalah fungsi pemantauan atau monitoring. Hal ini merupakan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, sehingga dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai program tersebut. Pengertian pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Fungsi pemantauan meliputi pemantauan pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan dan hasil belajar siswa, serta menganalisisnya untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau bimbingan tiap mata pelajaran yang relevan. Menurut Gunawan dan Benti pada bukunya tahun 2017, halaman 117. Tujuan pemantauan. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan tujuan atau sasaran program tujuan dari pemantauan atau monitoring. Menurut Gunawan dan Benti, tujuan pemantauan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memeriksa kembali strategi pelaksanaan kegiatan atau program pada satuan pendidikan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya setelah adanya perbandingan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program atau agenda kegiatan dalam satuan pendidikan tersebut. Ketiga, dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan satuan pendidikan tersebut. Prinsip-prinsip pemantauan. Menurut Triantini, pada bukunya tahun 2015 halaman 84, kegiatan pemantauan yang dilakukan itu memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, teliti, artinya informasi yang diperoleh harus benar. Yang kedua, berkala, artinya informasi diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dilakukan secara berkala juga. Ketiga, objektif dan komprehensif, artinya hasil pemantauan dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. 4. Fleksibel, kegiatan pemantauan cukup lentur dalam menghadapi kemungkinan di luar dugaan. 5. Perspektif dan operasional, kegiatan pemantauan dapat menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. 6. Realistik, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan mudah. Jenis pemantauan menurut Subarsono dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, kepatuhan atau compliance merupakan jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementator terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian, pemeriksaan atau auditing merupakan jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Kemudian, laporan atau accounting merupakan jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan kepada suatu kebijakan. Dan yang terakhir, ada eksplanasi atau explanation, merupakan jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Kemudian, yang terakhir yaitu langkah-langkah pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti pada bukunya tahun 2017 halaman 118 mengatakan bahwa pemantauan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau lokasi orang yang melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan cara demikian, petugas pemantauan dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung adalah cara dengan menghendaki petugas monitoring agar tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi
Penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pimpinan pemantau, sehingga pimpinan dapat mengetahui jalannya kegiatan dari dokumen atau laporan tertulis yang dibuat oleh para pelaksana kegiatan. Fungsi penilaian atau evaluating. Fungsi penilaian ialah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan, implementasi, dan keputusan untuk program kegiatan. Kedua, pengertian penilaian. Penilaian merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran. Karena dari proses pembelajaran tersebut, guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran. Untuk mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 3. Tujuan dari penilaian menurut Nana Sujana adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni perbaikan dan penyempurnaan. Prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian di pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dan terakhir, langkah-langkah penilaian. Menurut Nana Sujiono, evaluasi dapat dilaksanakan mengikuti pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah, dan perlu mengikuti langkah-langkah seperti menyusun rencana hasil belajar, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengelola dan menganalisis data, dan memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Fungsi pengawasan atau controlling. Proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan dalam sebuah program yang dijalankan. Pengertian pengawasan. Menurut Brantas pada tahun 2006, halaman 188, fungsi pengawasan atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Dalam proses manajemen, pengawasan merupakan aspek penting yang terdiri dari proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Dalam bidang pendidikan, pengawas atau supervisor adalah salah satu tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan seperti guru, rektor, dekan, ketua program, direktur, kepala sekolah, dan personel lainnya di sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi dan lembaga. Dengan begitu, tujuan organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan. Menurut Sutopo dalam Gunawan dan Benti pada tahun 2017, halaman 111 menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh tujuan yang telah tercapai sebagai umpan balik bagi perbaikan-perbaikan program selanjutnya. Lalu menurut Husnaini pada tahun 2001, halaman 400, tujuan pengawasan terdiri dari 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan. Kedua, mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan. Ketiga, meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Keempat, meningkatkan kinerja operasi perusahaan. Prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip kepengawasan dalam bidang pendidikan yang harus direalisasikan pada setiap proses pengawasan di sekolah. Dalam kata lain, kepengawasan dalam pendidikan disebut juga sebagai supervisi pengajaran. Beberapa prinsip lainnya yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor atau pengawas dalam melaksanakan supervisi pengajaran atau supervisi pendidikan, yaitu
1. Supervisi pengajaran mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis dan hubungan yang bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Tidak hanya antara supervisor dan guru, melainkan supervisor dan pihak lain yang terkait dengan program supervisi pengajaran. Oleh karena itu, sifat-sifat seperti sikap pembantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor harus memiliki dalam pelaksanaan program tersebut, menurut Dodd tahun 1972. 2. Supervisi pengajaran harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi pengajaran akan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Supervisi pengajaran merupakan salah satu essential function dalam keseluruhan program sekolah, menurut Alfonso dan kawan-kawan pada tahun 1981 dalam Way Gardner 1973. Ketiga, supervisi pengajaran harus demokratis, tidak mendominasi dalam pelaksanaan supervisi pengajarannya. Supervisi pengajaran yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan guru yang dibinanya secara aktif, tanggung jawab perbaikan program pengajaran baik untuk supervisor atau guru. Dengan itu, maka program supervisi pengajaran sebaiknya direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor. 4. Program supervisi pengajaran harus integral dengan program pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sistem perilaku tersebut berupa sistem perilaku administratif, sistem perilaku pengajaran, sistem perilaku supervisi, sistem konseling, sistem perilaku supervisi pengajaran, menurut Alfonso dan kawan-kawan pada tahun 1981. Upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksanaan program pendidikan. Kelima, supervisi pengajaran harus komprehensif yang mencakup seluruh aspek. Prinsip ini tiada lain hanyalah untuk memenuhi tuntutan multi tujuan supervisi pengajaran berupa pengawasan berkualitas, pengembangan profesional, dan memotivasi guru sebagaimana telah dijelaskan. Keenam, supervisi pengajaran harus konstruktif, tidak hanya mencari kesalahan dalam performansi guru, namun mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problema-problema pengajaran yang dihadapi. Yang ketujuh, supervisi pengajaran harus objektif dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi pengajaran, yang artinya bahwa program supervisi pengajaran harus disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan profesional guru, termasuk mengevaluasi keberhasilan program supervisi pengajaran. Maka hal ini penting dalam pengukuran kemampuan guru mengelola proses belajar mengajar dan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada jenis pengawasan. Menurut Herujito ada 3 segi, yaitu 1. Waktu. Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif. Alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget. 2. Objek. Pengawasan dari segi objek adalah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan dari segi objek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif. Ketiga, subjek. Pengawasan dari segi subjek terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Lalu menurut Brantas pada tahun 2006 halaman 199 terdiri dari 1. Internal control adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Kedua, external control dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas dari luar organisasi itu. Ketiga, formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat dan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Keempat, informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media cetak, elektronik, dan lain-lain. Langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, menurut Sutisna dalam Syarifuddin pada tahun 2005,
halaman 166. Penilaian dalam arti pengawasan dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pilih dan rumuskan apa yang akan dinilai. 2. Penetapan kriteria. 3. Penetapan data yang diperlukan dan benar-benar berhubungan dengan kriteria serta bagaimana data itu dapat diperoleh. Keempat, interpretasi dari data berkenaan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan terakhir, yaitu langkah-langkah menurut De Liang Qi pada tahun 2000 halaman 64 menyebutkan bahwa langkah-langkah yang lazimnya berlangsung dalam pengontrolan adalah sebagai berikut. 1. Penentuan standar atau ukuran baku yang akan menjadi patokan. 2. Pengukuran atau penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang senyatanya dijalankan atau hasil-hasil kegiatan itu. 3. Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau hasilnya itu dengan patokan yang telah ditentukan untuk mengetahui penyimpangan atau perbedaan yang terjadi. Keempat, pembetulan terhadap penyimpangan atau perbedaan yang terjadi agar semua kegiatan atau hasilnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Akhirnya kita sudah di ujung pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak dipahami. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.